Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada. Pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita bersyukur kalau pada hari kemarin kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20, dan hari ini adalah salah satu hari yang sangat spesial bagi umat Tuhan, bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia satu-satunya Allah yang dapat menyelamatkan umat manusia dari segala dosa-dosa dan segala pelanggaran-pelanggaran. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita tetap bersyukur dan bersukacita karena kita diingatkan Tuhan lewat hari ini bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, yang adalah juru selamat kita, Dia telah mati bagi kita, Dia telah bangkit bagi kita, dan saat ini kita rayakan Dia naik ke dalam kerajaannya, yaitu kerajaan sorga. Ini satu sukacita bagi kita semua pada hari ini. Sekalipun kita masih stay at home, sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, ya. Tapi pada hari ini ibadah kita tetap tidak berhenti. Ibadah kita tetap berlangsung, ya, dan kita akan tetap bersyukur, bersukacita karena Tuhan kita sangat baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul, yaitu mengapa Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga. Jadi ini tema kita hari ini, mengapa Tuhan kita Yesus Kristus naik ke sorga. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Puji Tuhan, demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya. Inilah buktinya bahwa Dia adalah Allah satu-satunya yang telah turun ke dunia menjadi juru selamat umat manusia. Dia rela jadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan kita bersyukur pada hari ini kita merayakan hari kenaikannya ke sorga. Sekali lagi, tidak ada yang dapat membantah hal ini. Ini bukan fiktif, tapi ini adalah kisah nyata seorang pribadi Allah itu sendiri
yang telah menjadi manusia, yang menyelamatkan manusia, dan dia naik ke dalam kerajaannya. Oleh karena itu pada hari ini kita akan belajar beberapa hal penting dari kebenaran firman Tuhan. Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus naik ke sorga? Hampir setiap perayaan-perayaan yang kita lakukan, ya, pasti membawa harapan baru, membawa sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Karena kita meyakini bahwa pribadi yang satu ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah sumber daripada pemberitaan Injil. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita merayakan hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, membawa harapan, membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan disaksikan oleh murid-muridnya, dan pada saat dia naik ke surga juga disaksikan oleh murid-murid Tuhan. Pesan Tuhan Yesus yang terakhir kepada murid-muridnya itu kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini sangat luar biasa. Pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya yakin dan saya percaya yang menyaksikan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Saya juga percaya suatu saat nanti, pada saat Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, juga para murid-muridnya, saya dan saudara juga pasti akan menyaksikan kedatangannya dari sorga. Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa poin penting dari kebenaran firman Tuhan. Ya, mengapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Ini menjadi pertanyaan kita sebagai orang yang percaya. Yesus sekarang ini dia berada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan apa yang dia lakukan pada saat ini? Apa yang Yesus lakukan kepada kita? Mengapa dia naik ke surga? Saya pelajari beberapa ayat firman Tuhan. Saya menemukan ada beberapa poin penting. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan buat kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam dunia ini penuh dengan kegelisahan. Dalam dunia ini
penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kepanikan, dan lain sebagainya. Di ayat ini kita menemukan bahwa Yesus sendiri berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan buat kita dalam terjemahan New King James Version. Di sana dikatakan begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. In my Father's house are many mansions. Many mansion ini saya dapatkan artinya, many mansion itu adalah rumah mewah. Di dalam terjemahan baru, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tempat tinggal di sini Bapak Ibu Saudara sekalian bukan tempat tinggal biasa, tapi tempat tinggal yang mewah. Ya, kalau Bapak Ibu coba gambarkan rumah mewah itu seperti apa? Rumah mewah itu ya pasti rumahnya nyaman, ya. Saya pernah melihat dalam sebuah video ada satu rumah yang didesain sedemikian rupa dan dikatakan itu rumah itu istilah dalam istilah yang keren katanya dikatakan smart. Rumah itu smart, semua isinya mewah di dalam. Saya sedang tidak berbicara tentang seolah-olah menyamakan rumah yang smart ini dengan yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa rumah, tempat tinggal yang Tuhan sudah sediakan bagi orang yang percaya kepadanya adalah rumah mewah. Many mansions. Jadi Tuhan, Dia ke sorga bukan meninggalkan kita. Sekali lagi saya mau katakan buat kita semua bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah juru selamat kita. Dia telah membuktikan kasih dan kuasanya kepada kita. Dan ketika Dia naik ke sorga, Dia tidak meninggalkan kita sekali lagi, tapi justru Dia menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Ini luar biasa. Kalau saya renungkan ayat ini, Tuhan memang sangat baik. Tuhan Yesus itu sangat baik bagi kita. Kebaikannya itu tidak dapat dibandingkan dengan hal yang lain, karena memang sungguh nyata kebaikannya bagi kita. Saya mau katakan buat kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada, ya, tetap ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus peduli terhadap engkau. Sekalipun saat ini dalam situasi yang mencekam, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Yesus Kristus Tuhan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tetapi Dia selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu percayalah kepada Tuhan. Ya, Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, kita perhatikan dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 25. Saya akan bacakan ayat ini bagi kita. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Dia menjadi pengantara bagi kita. Oh, luar biasa. Menjadi pengantara bagi kita. Dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna, karena Dia adalah pengantara kita. Jadi Yesus yang adalah Tuhan kita sebagai anak manusia, Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela bagi kita.
saya mau katakan ini lebih dari lawyers, kuasa hukum. Dia membela kliennya. Nah, kita ini adalah umat tebusannya. Kita adalah klien-kliennya yang dimana kita selalu ada dalam proteksinya dia. Saya dan saudara, orang yang percaya kepadanya, yang selama ini pernah melakukan dosa, pernah melakukan pelanggaran, tapi oleh karena kasih dan anugerahnya, dia menebus kita semua dari segala dosa dan pelanggaran kita. Dan saat ini dia ada di sorga, dia menjadi pengantara dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Ini gratis, kita tidak perlu bayar. Kalau kita punya kasus hukum, kalau kita mencari pengacara atau lawyers yang top, yang mantap, kita pasti akan mengeluarkan uang yang tidak sedikit ketika membela kasus pelanggaran hukum yang kita lakukan. Di sini kita belajar dari pribadi Yesus. Dia menjadi pengantara atas kehidupan orang-orang percaya kepadanya. Dia menjadi penuh. Dia menjadi pembela kita. Sekalipun selama ini mungkin kita telah banyak melakukan kejahatan, kita telah banyak melakukan dosa, tapi dia telah mengampuni dosamu dan dosaku. Dan dia sungguh mengasihimu dan mengasihiku. Karena Allah adalah kasih. Dia begitu besar kasihnya atas saya dan saudara. Dia tidak mau ada di antara kita yang binasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada firman Tuhan. Di dalam kitab Ibrani begitu jelas. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Dia menyelamatkan kita itu dengan sempurna. Yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Mereka di sini adalah saya dan saudara. Orang-orang yang selama ini dibelanya. Setelah kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita ada dalam pembelaan Tuhan. Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Ada ayat firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah bagaikan kermisi, akan putih bagaikan salju. Artinya Tuhan merubah kehidupan kita, orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi ingat baik-baik, Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang kedua, dia menjadi pengantara atas hidup kita. Sekalipun ya, selama kita di dalam dunia ini, kita tidak pernah lepas dari segala dosa dan pelanggaran. Tapi ketika kita percaya dan bertobat, menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan kita mendapatkan satu pembelaan yang daripada Tuhan. Jadi segala perkara kita dia bela. Segala persoalan kita dia bela. Untuk mempertanggungjawabkan segala pelanggaran kita, dia bela. Itu Yesus, dia naik ke surga karena dia begitu mengasihi kita. Kasihnya tidak dapat kita ukur. Kasihnya begitu luas, begitu tinggi, begitu dalam, tak terselami oleh pikiran manusia. Itulah kasih Yesus, kasih yang sempurna, kasih agape, kasih yang tidak menuntut balasan. Justru semua orang yang berdosa, dia rela mau menyelamatkan, dia rela mau mengampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian,
tetap kuatkan hatimu, tetap percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan kita, pembela kita, penyelamat kita. Ya. Dia yang menyelamatkan kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan selain nama Yesus. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Dia adalah Sang Juru Selamat kita. Dialah Mesias yang diurapi oleh Tuhan. Dia datang dengan pengurapannya untuk menyelamatkan kita, mengasihi kita. Yang terakhir, Yesus naik ke surga karena Dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Jadi Dia naik ke surga supaya Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Kita akan baca Alkitab dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Saya akan bacakan ayat ini kepada kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi Yesus pergi ke sorga, Dia mengutus Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus itu berfungsi sebagai apa? Wah, banyak sekali fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Kalau secara fisik Tuhan Yesus tidak ada lagi dalam dunia secara fisik, ya. Yang tahu tentang Yesus hanyalah orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi Dia naik ke sorga untuk Dia mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus, sehingga dunia bisa mengetahui tentang Dia. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11 saya akan bacakan buat kita. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia akan dosa. Insaf. Maksudnya apa? Insaf. Supaya segala dosa kita itu kita harus sadari. Kita harus tinggalkan, kita harus bertobat. Ini penting sekali ini. Roh Kudus berfungsi untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi Roh Kudus akan menyadarkan orang-orang akan dosanya. Dan hanya orang-orang yang meresponnya yang akan datang dan percaya kepada Yesus. Selanjutnya dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi luar biasa. Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudusnya kepada kita. Karena itu janji Tuhan kepada murid-muridnya. Saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang percaya kepadanya.
dan kita sudah menerima Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kita percaya kita dapat bersukacita, kita dapat terhibur karena ada Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu merasa sukacita, merasa gembira, tidak ketakutan, ya, tidak khawatir, tidak gelisah, saya percaya karena ada Roh Kudus. Situasi saat ini bisa saja orang tidak ada sukacita, tapi kita masih tetap bersukacita. Amin. Karena ada Roh Kudus yang selalu menghibur kita. Ketika kita ada pelanggaran, ada dosa, Dia sadarkan kita. Ketika kita mulai melenceng, Dia luruskan kita. Karena Dia mau kita ini hidup kudus di hadapannya. Dia juga tidak mau kita hidup sesuka hati kita, melakukan dosa yang sebenarnya tidak Tuhan kehendaki. Nah, ini harus bertobat, harus tinggalkan segala dosa dan pelanggaran kita. Ingat, Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Roh Kudus selalu menyadarkan kita. Ketika kita mungkin akan melakukan kesalahan, Roh Kudus akan memproteksi kita sehingga kita tidak jadi melakukan dosa. Ini hebat fungsi Roh Kudus atau Roh Kudus yang Tuhan Yesus utus kepada kita untuk selalu memberikan kita penghiburan. Jadi di masa sulit sekalipun, di masa pandemi ini pun, kita percaya bahwa kenaikan Yesus ke sorga memberikan kita harapan baru, memberikan kita kepastian, membuat iman kita semakin teguh dan percaya bahwa Yesus memang benar-benar adalah Tuhan. Yesus adalah benar-benar Allah kita yang esa, yang adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita semuanya. Saya selalu berdoa buat kita jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang ada di sorga, yang selalu bersyafaat buat kita. Dia selalu mendoakan kita semuanya. Bahkan Dia mengutus rohnya, Roh Kudusnya kepada kita. Ini satu penghiburan bagi kita semuanya. Jadi tinggalkan rasa khawatirmu, tinggalkan rasa takutmu, tinggalkan rasa kegelisahanmu. Percayalah bahwa Tuhan Yesus, Dia sudah naik ke sorga, tetapi Dia selalu tinggal bersama dengan kita sekalian. Karena Dia Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi saya katakan, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.